ya, suara saya habis. 1 juta lebih lah. Tapi semoga masih terdengar ya teman-teman ya. Masih Bu. Masih Bu. Kelihatan kasam baju saya begini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan untuk hari ini. Semoga hari ini bisa selesai untuk materi imunisasi ya. UTS kapan? Sudah ada informasi? Sudah ada informasi UTS kapan teman-teman? Masih kuliah. Belum ada Bu. Baik. Kita tunggu saja UTS-nya kapan. Saya langsung ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk melanjutkan materi hari ini agar bisa selesai. Kita masih punya sekian materi. Ya, kita minggu kemarin kita sudah sampai pada materi BCG. Ya, insya Allah kalau saya tidak lupa, kalau salah bisa diingatkan teman-teman, bisa tulis di chat, Bu, bukan yang itu misalnya. Tapi seingat saya kita terakhir sudah sampai bahasan masuk ke vaksin ya, sudah masuk ke BCG yang pertama. Ya. Baik, kemarin kita sudah ulas BCG, jadi BCG itu bentuknya vaksin kering ya teman-teman. Nah, nanti saya akan share beberapa tugas kalau imunisasi ini sudah selesai. Sambil kita lanjut. Ya, agar saya tidak terganggu, saya akan minta salah satu untuk jadi co-host. Bantu saya untuk admit teman-teman yang masuk ya. Saya akan PCMK-nya namanya siapa? Serlin Bu. Oh. Sudah masuk belum? Kesatir kasatu sama suara. Halo? Anti. Ya. PCMK-nya namanya siapa, Mbak? Sudah masuk kah? Ini Katrina Ibu. Katrina Serlina ya. Ya Ibu, sama Menas Ibu. Oke, Katarina, saya buat kamu jadi nggak ada kosnya. Aduh, belum tak setting berarti. Nggak apa-apa, nggak usah aja. Nggak bisa ternyata. Besok aja belum bisa sama Bu Woro. Baik teman-teman, kita lanjut saja materi hari ini. Saya sambil update nggak apa-apa ya. Ini vaksin BCG yang kemarin sudah kita ulas. Jadi bentuk vaksinnya itu kering teman-teman. Vaksin ini isinya adalah kuman hidup ya. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Vaksin itu ada yang dia itu vaksin hidup tapi dilemahkan, dan ada yang dia memang non aktif ya. Nah, ini vaksin aktif ya. Dosisnya berapa? Sedikit sekali ya, diberikan 0,05 dan 0,1 kalau dia sudah lebih dari 1 tahun ya. Nah, cara untuk injeksinya kemarin teman-teman sudah ada tugas untuk lihat di YouTube ya. Dia menggunakan teknik atau metode injeksi IC, intrakutan. Semoga suara saya jelas terdengar. Mohon maaf, memang sedang sakit ya, agak sakit, suara saya hilang kemarin, batuk beberapa hari, batuknya sembuh, suara hilang gitu. Oke, jadi IC ya. Nah, diberikan IC, letaknya di musculus deltoiditus di lengan kanan ya. Kalau teman-teman lihat di lengan kanan, di lengan kanan ya, masing-masing biasanya ada area sikatrik ya. Sikatrik itu bekas luka yang meninggalkan tanda gitu ya di lengan kanan masing-masing teman-teman. Nah, itu adalah hasil dari BCG ini ya. Oke, jadi ada lepuhan di sana sekitar 8-10 mm. Nah, ini sudah kita ulas kemarin. Ada ulkusnya ya, tidak mengganggu struktur otot setempat, tetapi bagaimanapun pada beberapa klien ada juga yang mengalami komplikasi ya, ada juga yang mengalami komplikasi. Komplikasinya apa? Bisa juga karena injeksi IC-nya itu terlalu dalam sehingga
menyebabkan abses ya, bengkak, abses, merah. Nah, ini memang harus diinsisi atau bahkan bisa menjadi limfadenitis supuratif. Limfadenitis supuratif itu macam infeksi tetapi sampai di area kelenjar limfanya kita ya. Nah, jadi area limfanya menjadi abses itu. Baik, bagaimana cara penanganannya? Sama. Kalau memang dia pengobatan tidak memungkinkan untuk bisa sembuh, maka jika terjadi komplikasi limfadenitis supuratif ini akan tetap dilakukan insisi. Gitu. Tapi biasanya memang kalau dia sudah absesnya cukup besar, dilakukan PA juga ya, patologi anatomi untuk melihat apakah itu memang hanya abses biasa atau karsinogenik. Gitu. Ya, baik. Ini untuk BCG. Insya Allah kalau injeksinya benar, tidak akan terjadi komplikasi. Nah, selanjutnya ini kontraindikasi yang lain ya, demam tinggi ya. Biasanya setelah bayi injeksi BCG kita beri antipiretik. Si ibu kita beri antipiretik untuk nanti hanya diberikan kalau memang demam gitu ya. Bidan biasanya akan memberikan tambahan antipiretik atau biar panasnya turun antipiretik itu dengan dosis tertentu. Tetapi ya, kalau ibunya ternyata atau si bayi itu ASI eksklusif, jangan lupa juga untuk memberikan pesan kepada si ibu memberi ASI yang jauh lebih banyak, lebih sering ondi ya, ondi biasanya karena ASI itu memang kandungannya luar biasa keren, bisa membantu meningkatkan imun dari si bayi, maka itu akan bisa membantu bayi untuk akhirnya nanti bisa segera turun suhu badannya gitu. Nah, sambil saya admit teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan kalau ternyata BCG ini diberikan pada usia bayi lebih dari 3 bulan, maka jangan lupa untuk mematok tes dulu. Ya, apakah dia TB-nya positif atau tidak. Jadi BCG ini imunisasi untuk penyakit TBC. Kalau ternyata, nah untuk mengetahui apakah dia itu TB-nya positif atau tidak, itu tesnya namanya mantok tes ya. Nah kalau misalnya hasil mantok tesnya itu negatif, diberikan BCG. Tetapi kalau tidak memungkinkan tes ya atau hasilnya positif, maka pengobatan. Kerja sendiri, gitu. Ya. Mau cuci pakaian. Pengobatan TB nanti beda lagi penanganannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita menuju kepada hepatitis B. Agak cepat agar bisa selesai hari ini. Ini hepatitis B diberikan bareng kalau di bayi baru lahir itu diberikan bersamaan dengan FITCA. Ya, biasanya bayi baru lahir itu kalau teman-teman sudah dapat partus, sudah diperkenalkan untuk menolong persalinan, kemudian penanganan asuhan kebidanan kepada bayi baru lahir, maka teman-teman pasti akan tahu bahwa bayi baru lahir pertama itu pasti diberikan injeksi. Ya, setelah penanganan bayi baru lahir, kemudian sekitar jam 6 itu diberikan injeksi FITCA, ya, baru kemudian HB0 ini, ya HB0. Memang perlu diperhatikan bahwa pemberian hepatitis B ini si ibu negatif ya HBsAg-nya. Tapi kalau tidak diketahui tidak ada gejala ke sana maka tidak apa. Ya karena kalau misalnya dalam sekian waktu ke depan ternyata diketahui lagi yang positif, diberikan tambahan hepatitis B untuk imunoglobulin. Jadi ini HBIG tambahan, ya vaksin tambahan. Kalau ternyata saat lahir ternyata ketahuan nih ibunya HBsAg-nya positif dari riwayatnya memang ibu memiliki HBsAg positif, maka hasil analisa bisa diketahui ini. Maka injeksi hepatitis B ini dibarengi dengan HB imunoglobulin. Gitu. Nah, kalau dia itu kan ditanya merasa benar-benar bersalah sudah daripada di sini yang kemarin. Ini untuk Dan hepatitis B. suami mabuk dan istri yang di penjara. Bagaimana dia bentuknya? Onijek
sekali cara pemberiannya. Kombo memberikan pada usia 2 bulan. Jadi saat pertama itu hanya hepatitis saja, kemudian masuk di usia 2 bulan, maka hepatitis B ini diberikan bareng dengan DPT gitu. Kalau teman-teman besok dapat tugas untuk vaksin hepatitis B ini bentuknya kan begini ya, maka biasanya akan sisa karena kita hanya ambil sedikit sekalian 0,5 ya. Nanti dia bisa digunakan, itu batas waktunya hanya sekitar 1 bulan ya, 4 bulan. Tentu dengan suhu yang sesuai. Nah ini yang DPT ya. Kalau HBsAg tadi untuk apa ya? Untuk penyakit hepatitis B, BCG itu untuk TBC, hepatitis B untuk hepatitis ya. Ya DPT ada 3 agar tidak terjadi penyakit ada pertusis ya, tetanus ya. Ada 2 vaksin ya, ada 2 vaksin di sini, ada DTWP whole cell pertussis, jadi ini untuk batuk pertussis full, kemudian DTAP ya, ini untuk pertussis yang aseluler ya. Yang kita gunakan biasanya memang yang whole cell pertussis, khusus untuk pertussis. Ini jadwal imunisasi dasarnya. DPT 1-nya 2 bulan tadi biasanya combo ya sama HB ya, sama hepatitis, diberikan sekitar 4-8 minggu interval jaraknya antara 1, 2, ke 3 ya, karena diberikan 3 kali. Ini boosternya pada 1 tahun ya, kemudian 5 tahun setelah DPT. Jadi saat bayi itu dapatnya 3 kali, tapi ada ulangan booster ya, ada ulangan booster DTP 4, kemudian DTP 5 ya. Biasanya ada juga yang diberikan saat dia di usia TK ya. Ini booster. Ini boosternya ikut ke program BIAS itu untuk yang ini ya. Jadi dia masuk ke sekolah-sekolah, biasanya memang bidan-bidan ada program BIAS, mendatangi sekolah-sekolah TK-TK untuk memberikan booster dari DPT ini. Oke. Bagaimana cara pemberiannya? Kalau yang tadi ada IC, yang ini IM ya, cukup dalam ya, intramuskular, jadi otot dalam ya. Antara lateral paha di musculus deltoideus, di area paha ya, terusnya 0,5 ya, 1 vialnya terdiri dari 2,5 cc, jadi bisa diberikan 1 vial itu bisa diberikan untuk 5 bayi karena kita hanya butuh 0,5. Sama sisa vaksin misalnya masih tersisa, kita bisa gunakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan atau 4 minggu. Ada efek samping? Iya, ada efek samping, bengkak, nyeri ya, demam ya. Makanya DPT ini kalau misalnya selepas imunisasi biasanya diberi juga antipiretik ya. Ingat, antipiretik hanya diberikan kalau muncul gejala efek samping demam. Jadi bukan kemudian saat sampai di rumah ibu harus memberikan antipiretik itu pada bayinya. Kalau memang tidak demam, kalau memang ASI saja mencukupi, jadi bayinya demamnya ya hanya suang-suang gitu ya, tidak terlalu panas ya, bayi juga tidak kemudian kelihatan tidak nyaman ya, tetap oke. Jadi ASI saja sudah cukup sebenarnya. Tapi di saat sudah mulai muncul kok terlihat demamnya meninggi ya, oke, berarti kita perlu bantuan antipiretik. Jadi saat memberikan itu, ibu perlu diedukasi. Jangan, oh ya Bu, ini diberikan pada bayi. Kalau seperti itu nanti sampai di rumah bayi belum menunjukkan gejala demam, sudah diberi itu obatnya. Nah, jangan. Oke. Diare muntah. ASI, jadi ASI ini keren sekali. Kemudian bekas suntikan bisa diberikan kompres ya kalau memang terjadi efek samping. Kontraindikasinya cerebral dan neurological abnormality, jadi akan muncul ketidaknormalan untuk area saraf ya.
perhatikan untuk riwayat kejang demam, karena kalau dia itu masuknya di DT, di area tetanus ya, nah, maka ini perlu dipisah. Jadi nggak bisa kasih DPT, kasih DT sendiri untuk tetanusnya, pertusisnya sendiri kan, gitu ya. Juga untuk riwayat kejang demam, ya. Nah, biasanya kejang demam nanti memang mendekati ke area tetanus, gitu. Jadi jangan dicampur dengan pertusis itu kalau memang terdapat indikasi ke abnormality. Ya, saya kira ini tidak perlu. Kita langsung ke tetanus sekarang. Ini dosisnya 0,5 cc saja. Nah, dia masuk, ada DTP primer ya, di usia bayi. Ya, jadi tetanusnya tidak sendiri, dia masuk ke sini. Tetapi kalau tadi misalnya ketahuan ini, maka tidak bisa diberikan DPT, mesti dipisah. Ya, tetanusnya sendiri, pertusisnya sendiri. Oke. Oh ya, ini kandungannya tadi ya, DTP-HB, karena tadi diberikan kombo ya, HB dengan DTP. Dan DTP itu ada toksoidnya untuk difteri, dan juga tetanus, dan juga pertusis ya. Nah, kalau difteri dan tetanus digabung nggak apa-apa. Nah, untuk pertusis, kalau ada gejala untuk neurologi, ketidaknormalan neurologi, maka dipisah. Ya, ini untuk dosis masing-masing ya, 0,5 diberikan sampai dengan, jadi kalau dikatakan dia bisa terhindar betul dari tetanus ya seumur hidup, atau imunitas yang dimiliki dari imunisasi itu 10 tahun sampai Oke, 3 kali saat bayi, ada 3 kali lagi ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada polio ya, ada imunisasi polio dalam anjuran di sana. Ada 2 jenis vaksin, ada yang oral atau PV, dan juga yang injeksi atau IPV ya, diberikan secara bergantian ya. Dia bisa juga diberikan bersama dengan DTP dan juga campak. Nanti kita akan tentang campak. Imunisasinya itu ada 4 kali, ya, intervalnya masing-masing sekitar 4 sampai dengan 6 minggu atau sekitar 1 bulan, ya. Ya, jadi 1 bulan dia dapat polio berapa, 1 bulan berikutnya dapat polio berapa, sekitar 4 sampai 6 minggu. Booster dapat lagi saat masuk SD. Jadi kalau anak-anak di usia sekolah dasar itu masih masuk bias, ya, salah satunya akan mendapatkan booster untuk polio pada usia SD, ya. Ini karakteristiknya. Nah, ini OPV itu yang oral ya, yang tetes ya, cair kuning kemerahan, diberikan 0,1, jadi sedikit saja, memang hanya tes sudah cukup gitu. Nanti pastikan setelah tes ini dia tidak muntah ya, jangan sampai dia muntah, jadi langsung jangan sampai muntah. Kemudian kalau injeksi maka 1 mili saja, sedikit. Oke. Nah, ingat tadi ya disampaikan bahwa kalau dia itu pakai OPV, pakai oral untuk polio ini, maka jangan sampai muntah. Paling tidak sekitar setengah jam. Kalau misalnya muntah maka mesti ditetesi kembali. Ya. Efek sampingnya ini jarang sekali ya, bisa terjadi kelumpuhan, sindrom Guillain-Barré, tapi jarang sekali. Pemberian bersamaan dengan vaksin hidup dilakukan secara terpisah, bisa terjadi kontraindikasi. Ya. Apa saja? Ada leukemia, ini leukemia ya, mohon maaf saya buat kuenya. Thank you buat duduknya, makasih banyak. Halo. Oke.
Ada infeksi juga semua, sebenarnya bukan hanya di polio ya, ini khususnya untuk untuk imunisasi yang bentuknya injeksi ya. Kalau tidak dijaga kesterilannya maka pasti akan bisa menyebabkan munculnya kontraindikasi infeksi. Jadi siapapun. Ada defisiensi imunologi, terapi imunosupresif. Nah, ini adalah kontraindikasinya. Jadi kalau misalnya seperti ini maka nggak boleh, gitu ya, nggak boleh diberikan untuk polio imunisasi ini. Saat dia mau imunisasi maka jangan sampai pas sakit, pastikan dia sehat gitu. Ini campak, vaksin beku ya, kering juga ya. Jadi nanti akan dilarutkan dengan water injection. Diambil hanya 5 cc. Dia bisa satu vial itu bisa 20 dosis. Kalau ada wabah campak bisa diberikan usia 6 bulan dengan suntikan ulang 6 bulan. Boosternya diberikan pada 6-59 bulan, kemudian SD kelas 1 kelas 6 ya. Nah, utamanya pada program BIAS ini campak masuk ya. BIAS itu hanya booster ya teman-teman, hanya booster. Jadi untuk ini tetap sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini efek samping ya, untuk campak, sakit ringan, bengkak, demam ya. Kontraindikasi yang nggak boleh kalau dia ternyata KEP, kurang energi protein atau kurang energi kronis ya, malnutrisi, kemudian dia ibunya hamil ya, infeksi, defisiensi imunologi ya. Defisiensi imunologi ini bisa juga kalau ibunya ketahuan HIV/AIDS ya, ibunya ketahuan HIV/AIDS maka bayinya biasanya pun akan HIV-nya positif ya. Kalau HIV positif maka ke arah defisiensi imunologi. Oke. Penggunaan maksimal 6-8 jam setelah dibuka. Jadi memang harus habis, kalau tidak maka dibuang pelarut, tidak boleh dibekukan, suhu kamar ya. Pasca pemberian imunoglobulin dan transfusi ditangguhkan minimal 3 bulan. Oke, jadi kalau misalnya selepas diberikan imunoglobulin dan transfusi atau intinya kondisinya tidak sedang sehat, dia sedang proses terapi, maka pemberiannya diberikan setelah 3 bulan. Setelah imunisasi, tes tuberkulin ditangguhkan selama 2 bulan. Kalau sudah imunisasi maka tidak dilakukan tes tuberkulin. Ditunda, ditangguhkan itu ditunda. Ya. Jadwal imunisasi tidak teratur. Bagaimana? Vaksin pertama kali daya lindungnya panjang, BCG, campak, MMR ya. Belum pernah imunisasi, tidak memiliki antibodi ya. Imunisasi multidosis dengan interval tertentu ya. Pelambatan akan menunda tercapainya antibodi yang diharapkan. Jadi jangan sampai imunisasinya tidak terlambat karena ada kondisi-kondisi seperti ini. Bagaimana kalau ternyata status imunisasi klien datang tetapi status imunisasinya meragukan ya, tidak diketahui, bukunya hilang, si klien tidak ingat ya. Kalau kondisi seperti ini maka berikan interval. Nah, ini memang ingatkan terus untuk bukunya setelah bawah, karena kita pun sebagai bidan tidak punya catatan untuk tiap klien bayi yang datang ya. Jadi bukunya mohon dibawa, kartunya mohon dibawa, itu selalu digunakan. Ya, ini jadwal imunisasinya, BU Unijek dan seterusnya.
portfolio 1, 2, 3, 4, kemudian TP dengan combo HAM kan mulai dari 2 bulan kemudian terlihat atau 4 minggu ya. Ini bukan yang ini yang dari satu. Ini kalau teman ini prosedur pemberiannya beritahu bahwa tertibnya, resikonya, pasti manfaatnya apa, gimana kalau tidak apa, efek yang bisa nantinya oleh bayi seperti apa. Ini di inform choice ya, inform consent, inform choice-nya ya. Oke. Kemudian persiapan pelayanan secepatnya jika terjadi KIPI ya, terjadi ketidaknormalan atau efek samping ya, itu berarti terjadi KIPI ini. Baca leaflet vaksin, tinjau indikasi kontraindikasi terhadap vaksin. Indikasinya apa? Kontraindikasinya apa? Apakah si klien memiliki kontraindikasi atau tidak? Kalau memiliki kontraindikasi maka oke, tunda atau dialihkan kepada yang lebih berwenang. Gitu. Misalnya TB-nya positif, oh oke, berarti atau meragukan orang tuanya misalnya punya apa HIV ya, HIV positif gitu ya. Nah, berarti ada kemungkinan si bayi ini atau ada gangguan imunologi ya. Nah, itu lanjutkan dulu ke pihak yang berwenang lewat pemeriksaan yang lebih valid dan seterusnya. Oke. Kenapa sekarang tidak ada waktu ya? Biasanya ada waktu di sini. Saya takut tiba-tiba hilang. Baik. Kemudian info consent, jangan lupa tanda tangan karena itu yang akan menjadi pembantu kita kalau suatu saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian jangan lupa konfirmasi bahwa klien itu benar sudah paham penjelasan kita ya. Jangan lupa pastikan si penerima klien dalam kondisi sehat. Ya, jangan sampai pas demam, sakit, batuk, pilek ya. Oke, pastikan sehat. Pastikan jenis vaksinnya, bagaimana ED-nya, expired date-nya, apakah kadaluarsa atau tidak, ya selalu dicek. Apakah vaksin sesuai dengan jadwalnya, lihat lagi kartunya, ya. Apakah dia ini ada keterlambatan atau bagaimana, itu dicek ulang. Atau dia nggak punya kartu, ya, kemudian diingatkan kembali apa yang terakhir. Desa digali kembali yang terakhir atau bagaimana proses imunisasinya harus diberikan dengan benar. Jaga terkait kesterilannya ya. Konseling kalau sekiranya terjadi efek samping atau KIPI. Ketat karena rekam medik ini penting untuk membantu kita sekiranya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh, ada yang baik. Sudah tidak ada yang masuk kok. Kalau ada yang masuk pasti langsung saya admit, gitu ya.
Baik, teman-teman, untuk imunisasi saya kira saya akhiri di sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat sambil saya berikan tugas untuk 1 minggu ke depan ya. Tugas untuk imunisasi yang pertama kemarin teman-teman sudah kerjakan dengan baik, sudah lihat ya. Teman-teman sudah lihat di bagaimana cara untuk memberikan imunisasi ini, imunisasi yang diharuskan ya, yang wajib. Nah, selanjutnya saya akan minta teman-teman untuk presentasi ya, presentasi. Jadi direkam, yang direkam, kemudian teman-teman bisa share di YouTube. Kita buat kelompok ya. Ini ada berapa teman-teman? 4 sih muridnya? 9. Ya 9. Kita 5 ya. 5 orang ya. Jadi tugasnya adalah membuat presentasi untuk imunisasi yang wajib ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ditambahi dengan video-video cara injeksi ya lebih bagus. Ya lebih bagus. Atau foto ya. Nah, itu pun lebih bagus. Jadi imunisasi kemudian divideokan presentasinya, diupload di YouTube gitu. Nah, nanti Bu Oro diberi linknya. Berapa tuh? Kalau 40 berarti ada satu kelompok yang 4 orang ya. Ada satu kelompok yang 4 orang. Berarti akan ada 7, 8, 9 kelompok. Benar ya? Benar sih? 8 apa 9? 8 ya? Sekitaran 8. 8 ya. Ada 8 betul. 40 bagi 5 ya. Ada 8 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Silakan nanti dipilih sendiri ya, dipilih sendiri mana yang kelompok. Semua materinya adalah tentang imunisasi. Jadi tidak beda-bedakan, oh aku yang polio, oh enggak. Semakin lengkap materinya, semakin bagus ya divideokan. Bagaimana Bu cara memvideokan? Kalau teman-teman misalnya buat seperti ini, teman-teman bisa rekam di Zoom ya, itu lebih ringan daripada teman-teman nge-record sendiri. Jadi teman-teman bisa share screen atau pakai Google Meet. Itu teman-teman juga bisa pokoknya hadir, diperkenalkan dulu dalam Zoom itu, baru ke salah satu sebagai presentan gitu. Atau mau gantian silahkanlah. Kalau model paparannya dari 5 orang ini siapa terserah gitu. Kira-kira 1 minggu kita kok 1 minggu ya, besok minggu Senin sudah ketemu 3 hari. Halo? Terlalu pendek ya. Nah, kira-kira perlu berapa minggu depannya lagi ya? Berarti 2 minggu. Iya, 2 minggu sih. Paling 9 hari ya. Jadi Senin tanggal berapa tuh? Tanggal 22 Ibu, 22. Senin 22 besok nih. Berarti tanggal 29. Tanggal 29 ya. Betul, tanggal 8 terakhir. 29 kita ketemu. 29 kita belajar. Kan untuk tugas ini harapan saya ya bisa sudah berikan ke Bu Woro. Aduh, ada yang benar dan kita mau selesai. Baik teman-teman. Ya, kira-kira 5 peserta kelompok itu terlalu banyak atau enggak? Enggak ya? Pas, pas, oke. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang sudah pernah dapat untuk imunisasi saat praktek? Ada nih ya kerja, mungkin bisa. Kan ada yang sudah kerja nih. Oke, belum pernah. Ya. Ya, mohon maaf, sinyal saya agak bermasalah.
Ya, kan di sini ada nih yang sudah bekerja. Boleh dong kasih cerita pengalaman imunisasinya seperti apa? Imunisasi apa yang sudah pernah dilakukan? Ya, siapa nih sudah kerja raise hand coba? Atau lihat kalau misalnya belum pernah mendapatkan atau praktek imunisasi, pernah lihat ya. Kalau persalinan pernah lihat ya? Nah, Bu. Oke, persalinan pernah lihat. Nah, setelah bayi lahir itu kan diberikan perawatan bayi baru lahir, dan saat itu juga diberikan imunisasi atau injeksi. Mungkin teman-teman waktu itu belum tahu oh bayi baru lahir kok diberi suntik kan ya. Pernah lihat pernah ya? Oke, Yunita pernah. Coba Yunita cerita deh. Yunita cerita ke teman-teman yang lain pengalaman kemarin waktu menolong bayi baru lahir, perawatan bayinya setelah itu bagaimana? Yuk, Yunita, utamanya terkait injeksi tadi. Hanya pas lihat pas saya lahiran, Bu, di rumah sakit. Tapi kan Oke, lihat ibunya sendiri ya? Atau pasien? saya lahir Oke, waktu itu apa yang kamu lihat untuk ponakanmu? Yunita lihat apa saat perawatan, lihat penata laksanaan asuhan pada keponakan? Sempat perhatikan nggak? Atau boleh melihat nggak? Atau nggak tahu? Oke, baik ya. Sinyalnya kurang bersahabat dari sepertinya. saya, Ibu. Oh ya, silakan Angelina. Yuk, kita masih punya sekitar 5 menit. Silakan Angelina. Adik saya pas pertama kali dilahirkan itu pertama kan bidan tidak langsung memandikan bayinya, itu dilakukan dihangatkan dulu bayinya, setelah itu dilakukan resusitasi, setelah itu disuntik vitamin K, Ibu. Nah, selain vitamin K, setelah itu bayi dimandikan, Ibu. Dimandikan, oke ya. Nah, jadi untuk imunisasi pada lahir tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, nah, selain Fitka ya kurang lebih sekitar 5 menit ya, harusnya seperti itu, tapi biasanya sama bidan-bidan itu langsung diberinya. Jadi sebenarnya hanya Fitka ya, tapi juga hepatitis ya HB0 itu biasanya diberikan paling 12 jam pertama kelahiran gitu, selama si ibu tidak memiliki HBsAg positif, tidak ada riwayat hepatitis seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang BCG. Nah, teman-teman kan lihat tuh ada sikatrik kan, ada bekas luka as pada lengan kanan teman ya, apa tuh yang nggak punya. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman melihat adiknya, ponakannya mendapatkan imunisasi. Ada nanti takutan sendiri, biasanya tipis di indera sangat di bawah jaringan kulit ya, indera kutan. Kalau terlalu dalam malah nanti jadi abses. Jadi memang absesnya nanti terlihat, pustulanya, ulkusnya akan terlihat di atas kulit seperti itu, betul-betul di bawah kulitnya seperti itu, dan makanya tidak boleh ditekan ya. Jadi kalau untuk BCG setelah imunisasi nggak boleh diusek-usek ini ya, karena harapannya adalah muncul tanda tadi ya. Oke, baik teman-teman, ada pertanyaan bisa disampaikan, silahkan, kita masih punya kok, dengerin ya, atau zoomnya baik hati. Biasanya sudah terlempar. Ada tadi kali Mama dan enda acu kan. Nanya na kanya na. Halo. Lain na di lain
Oke, baik teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan, tugasnya sudah cukup jelas. Kita akhiri, kita akan bertemu minggu depan untuk bahasan yang lain selain imunisasi. Dan semoga sebentar lagi kita bisa ketemu dan kita bisa praktek betul untuk imunisasi. Ya, gitu ya teman-teman. Ya. Terima kasih PR-nya. PR-nya nanti saat penjelasan di kelompok, misalnya teman-teman menuliskan, oh cara pemberiannya adalah intramuskuler. Maka tambahkan intramuskuler itu yang seperti apa. Kalau tidak, buoro takutnya teman-teman lupa apa yang IM, apa yang IC, gitu ya. Jadi semakin jelas, semakin keren. Paham ya? Oh, IM itu bagaimana, IC. Jadi karena ini intrakutan, maka cara pemberiannya adalah, pemberian intrakutan bagaimana. Paham? Oke, terima kasih teman-teman semua. Semakin jelas, semakin bagus hasilnya nanti. Saya minta izin untuk bisa open cam sebelum saya tutup. Saya mau mumpung tidak terlempar. Oke, ada 3 halaman. Ada 2 halaman. Insya Allah cantik-cantik kali ini. Kemarin kok nggak sepeda motoran? Iya ibu. Sudah di rumah. Oke, halaman kedua. Bentar. Yes. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa presensinya sudah dilakukan untuk diisi. Saya akhiri, sehat-sehat semua. Weekend yang membahagiakan, kan musim hujan, maka jaga kesehatan. Matur nuwun teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.